Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Suci Ramadhani, mahasiswa semester 4 Public Relation di Universitas Mercubuana Menteng. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 1 saya di Psikologi Komunikasi mengenai komunikasi intrapersonal. Baiklah, di slide pertama ini ada definisi komunikasi intrapersonal dari Ronald B. Adler and George Rotman tahun 2006, di mana komunikasi intrapersonal merupakan bentuk komunikasi dengan diri sendiri. Lalu ada definisi komunikasi intrapersonal atau komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung secara sadar. Lalu di slide selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi intrapersonal. Yang pertama adalah decoding, di mana bagian dari proses komunikasi intrapersonal yang harus dilalui, di mana pesan-pesan atau informasi yang diambil ke dalam otak dan dibuat menjadi masuk akal. Yang kedua ada integritasi, bagian dari proses komunikasi intrapersonal, di mana berbagai bagian kecil informasi ditempatkan bersama, menghubungkan satu bagian informasi kepada orang lain, membuat perbandingan dan analogi. Yang ketiga ada memori. Memori merupakan ruang penyimpanan dalam komunikasi intrapersonal. Dalam ruang penyimpanan ini, berbagai kenyataan dan kejadian, sikap, penilaian sebelumnya, dan kepercayaan disimpan di dalam memori, melibatkan kemampuan untuk menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Yang keempat, ada serangkaian persepsi atau skemata, menggambarkan struktur berpikir atau cara mengorganisasikan informasi. Yang kelima ada encoding, di mana bagian akhir dari proses komunikasi intrapersonal merupakan pemaknaan yang diberikan untuk menghasilkan komunikasi yang penuh makna. Yang keenam ada umpan balik atau feedback. Komunikasi intrapersonal juga memiliki feedback, yang dinamakan feedback diri. Terdapat 2 jenis umpan balik, yaitu umpan balik diri eksternal dan umpan balik internal. Yang dimaksud dengan umpan balik diri eksternal adalah bagian dari pesan yang didengar, sementara yang internal adalah bagian yang kita terima dari dalam diri kita sendiri. Yang ketujuh ada gangguan atau noise, di mana elemen lain dalam komunikasi intrapersonal adalah interferensi atau gangguan. Berbagai bentuk gangguan terjadi ketika kita memperoleh berbagai informasi pada tingkatan yang salah. Gangguan ini dapat menimbulkan hambatan-hambatan komunikasi. Baiklah, di slide selanjutnya ada proses komunikasi intrapersonal. Dalam komunikasi intrapersonal dapat melewatkan beberapa proses. Yang pertama adalah sensasi, di mana sensasi merupakan tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Dan yang kedua ada persepsi, di mana persepsi memberikan makna dan stimulasi indrawi atau sensori stimulasi dari yang dilihat oleh manusia. Lalu yang ketiga ada memori. Memori adalah stimuli yang diberikan makna, direkam, dan kemudian disimpan dalam otak manusia. Lalu berpikir. Berpikir adalah setiap perilaku yang menggunakan ide atau Hilgard yang merujuk pada minat yang timbul dan konsekuensi yang ada. Fungsi dari komunikasi intrapersonal. Yang pertama, kesadaran diri dalam komunikasi intrapersonal dapat membantu seorang individu untuk mengintrospeksi diri. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, memanajemen diri. Yang keempat, memotivasi diri. Yang kelima, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Dan yang keenam, mandiri. Lalu di sini ada tujuan komunikasi intrapersonal, di mana yang pertama adalah menyampaikan informasi, yang kedua, berbagi pengalaman, yang ketiga melakukan kerjasama, yang keempat menceritakan kekecewaan dan rasa kesal, yang kelima menumbuhkan motivasi, yang keenam sebagai sarana pembelajaran, yang ketujuh mengenali diri sendiri dan orang lain, yang kedelapan ada person to person, yang kesembilan ada mengubah sikap dan perilaku, dan yang kesepuluh adalah menciptakan dan memelihara hubungan yang baik. Lalu di slide selanjutnya ada karakteristik komunikasi intrapersonal, di mana yang pertama adalah berfokus pengolahan informasi yang didapat oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kedua, terjadi ketika seseorang
atau individu sedang dalam keadaan ragu atau bingung. Yang ketiga, melibatkan alat indera karena di dalam komunikasi intrapersonal akan terjadi proses penyimpanan informasi dan pemberian makna terhadap apa yang terjadi di dalam diri seseorang. Yang keempat, dapat memberikan perubahan di dalam diri seseorang yang baik itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Di slide selanjutnya ada contoh kasus komunikasi intrapersonal. Di sini terjadi pada peristiwa di mana ketika Anda ingin membeli sebuah es krim di sebuah toko es krim, namun Anda melihat banyak sekali pilihan rasa es krim di toko tersebut. Kemudian Anda berpikir untuk memutuskan rasa seperti apa yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin mencoba rasa yang baru atau membeli rasa favorit Anda? Dan pada saat ini Anda mampu berdialog dengan diri sendiri, menunjukkan bahwa kita mampu mengenali dan memahami diri kita. Dengan begitu, kita dapat belajar bagaimana kita bisa mengamati dan memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan. Di slide terakhir ini, saya mencantumkan contoh kasus komunikasi intrapersonal sebagai sarana pembelajaran dan saling menceritakan pengalaman guna memperbaiki diri. Seperti pada tujuan komunikasi intrapersonal tadi. Nah, di sini ada hadirnya komunitas self-love di Indonesia dengan membawa pengaruh yang cukup berperan dalam membantu individu yang merasa sendiri dan insecure. Dan adanya komunitas ini dapat membantu individu yang awalnya hanya merasa sendiri, namun saat masuk ke dalam komunitas ini, ia merasa bebas mengekspresikan diri dan memotivasi dirinya sendiri untuk tidak merasa sendiri, dan web ini dapat diakses oleh semua halayak tanpa ada batasan usia dan batasan status sosial, di mana setiap membernya dapat berinteraksi dengan baik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi intrapersonal, di mana komunikasi ini memungkinkan orang untuk menyadari setiap aspek kepribadian mereka sendiri dengan introspeksi diri, dan orang-orang akan menjadi sadar akan kualitas yang membentuk kepribadiannya, yang pada gilirannya membuat sadar dan memotivasi aspirasi dan harapan kepada dunia. Untuk itu, saya sudahi presentasi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kritik dan saran dari Bapak Anjang selaku dosen pengampu di psikologi komunikasi ini, dan dari teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.